Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khoria Muzayanah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling behavior. Konseling behavior merupakan sebuah proses konseling yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan tingkah laku dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Nah, tokoh dalam konseling behavior adalah John B. Watson pada tahun 1913 yang kemudian digerakkan oleh Bruce Frederick Skinner. Karakteristik konseling behavior. Yang pertama, manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. Yang kedua, manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya. Ketiga, manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Yang keempat, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Tujuan konseling behavior. Pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Kedua, membantu konseli membuang respon-respon yang merusak atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang lebih sehat dan sesuai. Tiga, konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Keempat, penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Teknik yang digunakan dalam pembuatan video adalah token ekonomi. Token ekonomi adalah bentuk dari modifikasi perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak diharapkan. Langkah-langkah dalam pembuatan video. Yang pertama, melakukan asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Yang kedua, menentukan tujuan. Konselor dan konseli menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseli. Dan yang terakhir adalah mengakhiri konseling. Setelah semua langkah-langkah dilakukan, maka yang terakhir adalah mengakhiri proses konseling. Berikut adalah video prakteknya. Selamat siang Mbak Putri. Siang Bu. Sebelumnya apakah Mbak Putri tahu kenapa bisa dipanggil ke ruangan ini? Enggak Bu. Kenapa? Baiklah, kalau Mbak Putri lupa, Ibu akan jelaskan. Di sini tertulis bahwa Mbak Putri itu telah melakukan pelanggaran, itu baik berupa masuk sekolah selalu telat dan bolos di saat jam pelajaran sekolah. Banyak ya Bu? Iya banyak. Namun terlepas dari ini, apakah Mbak Putri tahu konsekuensi apa yang akan terjadi jika poin ini bakalan full? Mungkin saya akan dikeluarkan dari sekolah. Ya, benar. Maka dari itu, di sini Ibu akan melakukan konseling dan Ibu harap Mbak Putri bisa leluasa menceritakan keluh kesahnya kepada Ibu dan Ibu akan menjaga rahasia dari Mbak Putri. Bagaimana? Baik Bu. Nah, sekarang Mbak Putri ceritakan kenapa bisa sampai masuk sekolah itu selalu telat. Saya tuh sebenarnya setiap malam saya tuh sering insomnia. Saya baru bisa tidur sekitar jam 2 sampai jam 3. Untuk mengalihkannya saya tuh suka main HP. Tapi Mbak Putri tahu kan konsekuensinya seperti apa? Ya saya tahu Bu. Saya akan bangun kesiangan, datang ke sekolah telat,
penglihatan saya juga akan kabur. Tapi oh iya, di sini juga Mbak Putri itu kalau pelajaran itu sering bolos, itu kenapa? Ya gimana Bu, masa saya mau tidur di kelas, saya tuh ngantuk Bu. Makanya saya ke UKS, ke kantin ya buat mengalihkan ngantuk saya. Tapi itu sebenarnya nggak baik loh Mbak. Ya saya tahu, Tapi apakah Mbak Putri ingin berubah? pengen Bu. Oke, kalau pengen, Ibu akan kasih Mbak Putri tugas, yaitu berupa selembar kertas, dan di situ akan diisi poin-poin jika Mbak Putri berangkat sekolah tepat waktu. Nah, jika dalam 2 minggu Mbak Putri full poinnya, maka Ibu akan kasih hadiah. Hadiahnya apa Bu? Hadiahnya itu Mbak Putri bisa jajan di kantin sepuasnya selama 1 jam istirahat. Apakah mau? Iya. Oke, kalau Mbak Putri mau, mulai besok Ibu akan lihat apakah Mbak Putri bisa berangkat sekolah tepat waktu. Baik Bu, saya akan usahakan. Semangat ya Mbak Putri untuk besok, semoga bisa berangkat tepat waktu terus. Dan Terima kasih Bu. ya,